Oke, di video kali ini saya khusus buatkan buat kalian yang bertanya bagaimana cara mendapatkan koin pintu. Pertama, saya sudah menginformasikan hal tersebut di community. Saya masuk ke community dulu. Itu kurang lebih sekitar 1 hari yang lalu, di hari Jumat ya saya info. Jadi kalau ada yang tanya, jawabannya adalah ada di Bybit Launchpad. Jadi kita mengikuti Launchpad yang di Bybit untuk kita bisa mendapatkan PTU atau pintu. Di sini saya sudah informasikan terlebih dahulu ya di community. Kemudian juga kemarin juga saya ada info kalau sudah mulai snapshot periodnya dari tanggal 20 bulan 11 sampai dengan tanggal 24 bulan 11. Nah, untuk detailnya saya akan informasikan berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari saya. Terima kasih. Nah, saya masuk ke Bybit. Oke, kita tunggu sebentar. Ini adalah halaman utama dari Bybit. Buat kalian yang belum punya akun Bybit, nanti saya akan buatkan khusus videonya bagaimana cara membuat akun di Bybit sampai dengan verifikasinya. Di sini saya akan jelaskan tentang Bybit Launchpad untuk yang PTU atau pintu. Pertama, kita masuk ke Launchpad. Nah, di halaman Launchpad ini kalian bisa menemukan PTU atau pintu ya. Kalian tinggal klik aja nanti. Di sini saya informasikan sekali lagi untuk total PTU-nya yang di Launchpad ini adalah 4 juta PTU dan harga yang dibuka untuk satu PTU-nya adalah 0,25 US dollar. Di sini masih ada waktu ya buat kalian yang belum masuk ke Bybit Launchpad ini untuk mengikuti Launchpad dan mendapatkan PTU atau pintu. Ini saya buka aja. Nah, di sini saya informasikan terlebih dahulu ya. Di sini ada total pasokan 4 juta PTU, harganya satu PTU itu 0,25 dan kapasitas per pengguna atau kita bisa memiliki 8.000 PTU maksimal per orangnya. Kemudian ini berakhir nanti ya di tanggal 24 dan di sini periode snapshotnya sedang berlangsung, belum muncul angkanya ya. Jadi ini saldo rata-rata harian bit selama 5 hari. Oh iya, saya informasikan di sini. Kalau untuk mengikuti Launchpad di Bybit ini, kita memerlukan koin bit ya. Koin bit. Itu harganya satu bitnya sekitar 2 US dollar ya. Untuk harga pastinya kalian bisa temukan di marketnya Bybit. Ini saya akan informasikan bagaimana caranya. Klik yang pelajari lebih lanjut. Saldo rata-rata harian Bybit selama 5 hari. Jadi rata-rata, kalau kalian baru ngisi hari ini, ya otomatis akan di rata-rata. Nanti ada informasinya di bawah saya jelaskan. Untuk harian rata-rata Bybit yang masuk di sini adalah yang di spot dan by fee. Ya, jadi kalau yang di selain akun tersebut tidak akan dikalkulit. Dan periodenya itu mulai tanggal 20 bulan 11 sampai 24 bulan 11. Dan minimum harus sama dengan atau lebih besar dari 50 bit. Ya, kalau kalian cuma punya 1 bit ya pastinya nggak akan bisa ikut ini atau nggak kehitung ya. Minimum itu 50 dan akan dibulatkan ke bilangan bulat terdekat ya. Misalkan kalian punya koma-koma ya nanti akan dibulatkan. Jadi nanti saldo rata-rata bit dalam akun spot dan akun by fee yang kita punya itu diupdate setiap jam 10 pagi ya. Jadi kalau kemarin baru mulai snapshot tanggal 20 ya baru tanggal 21-nya nanti untuk bitnya itu akan masuk berapa kuantitinya di sini dan harus menyelesaikan KYC level 1 ya. Oke, kemudian di sini saya informasikan untuk rumus snapshotnya. Ini yang penting nih. Jadi selama periode snapshot berlangsung itu kurang lebih sekitar 5 hari, saldo rata-rata harian bit yang kita punya di dalam spot dan akun by fee akan direkam melalui snapshot setiap jam ya. Jadi hasil snapshotnya nanti akan diupdate setiap jam 10 pagi. Berarti yang tadi saya info kalau mulai tanggal 20 berarti hasil snapshotnya nanti tanggal 21 jam 10 pagi baru kelihatan. Ini ada asumsinya atau contohnya. Jadi tanggal 28 Oktober si Bob ini mendaftarkan diri di Bybit. Kemudian mulai deposit 100 bit. Tiap jam dimulai dari jam 9 malam waktu UTC ya. Di sini ada keterangan nih. Jadi di contoh ini dia hanya mengganti UTC-nya ke WIB ya. Jadi anggap aja ini jam 9 UTC. Jadi dimulai jam 9 ya UTC. Maka hasil snapshotnya adalah 100 bit pada jam 9, 200 bit jam 10 malam dan 300 bit jam 23 atau jam 11 malam. Jadi saldo rata-ratanya itu kalau kita lihat di rumus di bawah, di situ ada nilainya misalkan 100 tambah 200 tambah 300 per 24. Tapi ini ngitungnya nggak kayak gini. Kalau kalian 100 tambah 200 tambah 300 dibagi 24 hasilnya nggak 25. Cara ngitungnya seperti ini saya tunjukin. 100 dibagi 24 ditambah
Berarti kan yang berikutnya kan 200 ya hasil snapshotnya, ditambah dibagi 24, terus ditambah di 300 dibagi 24. Nah, hasilnya 25. Jadi cocok ya hitungannya. Jadi untuk menghitung snapshotnya caranya seperti ini. Jadi nanti kalian punya berapa bit itu kalian coba hitungkan seperti ini aja. Dalam setiap jamnya itu akan dihitung berapa. Nah, kemudian di sini karena belum kehitung jadi belum muncul punya saya. Nah, di sini saya akan back lagi. Oke, di sini saya akan bacakan syarat dan ketentuannya. Untuk KYC level 1 itu wajib ya, harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian jumlah rata-rata harian bit dalam akun spot dan akun by fee yang kita punya itu dari tanggal 20 bulan 11 jam 00 sampai tanggal 24 bulan 11 jam 23.59 waktu UTC itu harus sama atau lebih besar dari 50 ya. Kalau nggak nyampe 50 nggak akan kehitung. Dan dia akan bulatkan ke bilangan bulat terdekat. Kemudian snapshot saldo bit ini akan diupdate setiap jam 10 pagi. Yang ketiga, akun sekunder itu nggak memenuhi syarat untuk mengikuti acara ini. Keempat, saldo bit dalam akun spot dan akun by fee akan dihitung selama periode snapshot berlangsung. Tapi harus diperhatikan juga nih bahwa saldo bit dan jumlah bit yang di-stake di Launchpool akan secara otomatis dihitung dalam snapshot pada akun by fee Anda. Kalau bit yang di-stake dalam produk lain seperti penambangan aset ganda itu tidak akan dihitung. Selama periode perdagangan berlangsung, jika Anda melakukan staking bit di Launchpool harus membatalkan stake terlebih dahulu dan transfer bit secara manual ke akun spot Anda. Dan juga jika memiliki akun bit dalam akun by fee, harap mentransfernya secara manual ke akun spotnya. Yang kelima itu Bybit berhak mendiskualifikasi kalau ada peserta yang melakukan tindakan penipuan. Kemudian juga yang keenam, Bybit berhak merubah syarat dan ketentuan tanpa memberitahu pengguna sebelumnya. Dan yang ketujuh, Bybit berhak atas interpretasi akhir dari acara ini. Jika ada pertanyaan silakan hubungi layanan pelanggannya Bybit. Oke, di sini untuk periode snapshotnya sudah dimulai ya dari tanggal 20 bulan 11 sampai dengan tanggal 24 bulan 11. Jadi akan dihitung saldo rata-ratanya. Untuk cara menghitungnya saya sudah jelaskan ya tadi ya. Kemudian di sini minimum 50, kemudian untuk subscription periodnya itu atau periode berlangganannya itu nanti di tanggal 25 ya, tanggal 25 bulan 11. Untuk di periode berlangganan ini kita bisa commit nih bit yang kita masukkan di sini. Ya ini pastinya dari hitungan snapshot tadi ya. Misalkan dari 100 bit misalkan cuma masuk 50 ya. Nanti yang bisa di-commit ya cuma 50 bit aja di sini. Kemudian kalau udah di-commit ya nggak bisa diapa-apain ya selama periode tersebut. Periodenya cuma hitungan jam sih dari tanggal 25 bulan 11 jam 03.30 waktu UTC sampai jam 10.59 waktu UTC. Untuk periode distribusinya di sini alokasi final PTU yaitu jumlah bit yang kita commit dibagi total bit yang dicommit oleh seluruh partisipan. Nanti dibagi ya. Kemudian dikali dengan PTU yang dialokasikan untuk project ini. Tadi PTU-nya sekitar 4 juta ya. 4 juta PTU yang dialokasikan untuk Launchpad ini. Nah, kita cuma bisa maksimal menerima 8.000 PTU per orangnya. Jadi untuk Launchpad ini nanti kita dapatnya berapa dikurangin dari bit yang kita punya ya. Jadi nggak gratis, tapi dipotong dengan satu PTU-nya itu 0,25 US dollar. Dan tenang aja nanti sisa bitnya itu akan dikembalikan ya. Setelah dikurangi berapa PTU yang kita dapatkan, nanti bitnya akan dikembalikan ke spot wallet kita. Nah ini periodenya dari tanggal 25 bulan 11 jam 11 sampai dengan tanggal 25 bulan 11 juga jam 11.59, kurang lebih sekitar 1 jam untuk periode distribusinya. Nah yang terakhir itu periode peluncuran itu akan ada PTU USDT pairing dengan USDT ya, dan kemudian itu mulai bisa diperdagangkan jam 12 waktu UTC di tanggal 25. Nah jadi di sini saya simpulkan untuk tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 itu periode snapshotnya atau dihitung rata-ratanya. Kemudian di tanggal 25 kita commit, kemudian ada distribusi berapa PTU yang kita dapatkan, dan yang terakhir nanti akan listing di Bybit. Jadi tanggal 25 jangan lupa ya, siapkan waktu kalian untuk commit dan nanti untuk trading. Kalau kalian mau langsung jual atau mau di hold juga silahkan. Nah, buat yang belum tahu tentang PTU atau pintu, di sini kalian bisa baca informasinya
Di sini ada total supply-nya sekitar 300 juta PTU, kemudian yang dialokasikan untuk Launchpad ini 4 juta, dan nanti harga yang dibuka itu 0,25 US dollar. Oh, ini jenis tokennya pakai jaringan ERC20 ya, atau Ethereum. Itu aja yang saya bisa informasikan di sini, jadi saya mau informasikan sekali lagi buat yang belum punya akun Bybit, nanti kalian boleh daftar terlebih dahulu. Kemudian kalau mau ikutan Launchpad ini, perlu kalian perhatikan yang dihitung adalah saldo rata-rata ya. Jadi tadi rumusnya untuk perhitungannya, rata-ratanya juga sudah saya informasikan. Kalau kalian menontonnya dengan komplit, ya pasti penjelasan ini sudah kalian pahami. Atau kalau masih kurang jelas, kalian bisa baca di sini. Sudah cukup jelas sekali informasinya yang diinformasikan untuk mengikuti Launchpad PTU ini. Oke, sekian informasi dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.